Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua akan menerima perjanjian Tuhan yang dijanjikan oleh Dia untuk hidup saudara, sehingga hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita belajar pada hari ini sehubungan dengan hari Raya Pentakosta yang dirayakan oleh seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Pada minggu yang lalu tanggal 9 Mei baru saja gereja merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan semenjak itu gereja selama 10 hari berdoa setiap malam untuk mereka bisa mengalami apa yang disebut dalam sejarah gereja adalah baptisan Roh Kudus. Tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar kita dipenuhi Roh Kudus atau menerima pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tandanya berbahasa roh. Saya ingin saudara mengerti bahwa hidup dipimpin roh itu atau dipimpin Roh Kudus itu jauh lebih penting saudara-saudara. Karena hidup kita di dunia itu adalah menjadi kesaksian. Ya, hidup bukan untuk melayani diri sendiri, hidup bukan berpusat pada diri sendiri. Hidup yang berpusat kepada Kristus, selalu hidup itu menjadi berkat buat orang lain. Selalu kita mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Saudara tahu setiap hari kita itu menjadi saksi untuk hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang tidak baik. Contoh, kalau saudara makan di sebuah rumah makan, katakanlah saudara makan bakso atau saudara makan seblak begitu ya. Sebelum saudara makan biasanya saudara membuat foto lantas saudara posting. Itu artinya saudara memberikan kesaksian. Bahkan saudara memberikan komentar tentang makanan yang saudara nikmati pada saat itu. Itu artinya saudara telah menjadi saksi. Kemudian tatkala saudara mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, katakanlah saudara mengalami kempes daripada ban kendaraan Anda, lantas Anda menerima pengalaman yang tidak menyenangkan daripada kempesnya ban Anda itu, Anda coba posting pengalaman itu dan Anda memberikan komentar. Itu kesaksian. Kenapa saudara begitu sulitnya untuk mengatakan puji Tuhan, saya mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Itu adalah kesaksian yang seharusnya saudara berikan kepada dunia. Karena saudara adalah saksi Kristus. Roh Kudus itu datang bukan sekedar memberikan karunia buat saudara. Sehingga kita begitu bangga dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, tetapi gereja tidak menjadi kesaksian. Hidup kita tetap berpusat pada diri sendiri. Nah, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25, saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat ini secara perlahan. Ya, dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Makanya pelajaran pada kali ini adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Saudara, tanpa kita hidup itu dituntun oleh Roh Kudus, tanpa kita dituntun oleh firman Allah, maka hidup kita itu gampang sekali tersesat. Saya beri contoh. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 119 bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang itu kalau dia mempunyai pelita atau katakanlah zaman sekarang itu adalah senter begitu, ya, maka dia akan menggunakan senternya itu untuk menerangi jalan, ya. Saya beri contoh begini, kalau saudara mempunyai senter cahaya begitu, saudara tidak akan menyorot ke muka orang. Karena itu hanya akan membuat silau orang dan orang menjadi tidak nyaman. Yang namanya senter itu kita akan menyenter ke bawah untuk menerangi jalan kita. Sehingga kalau kita melihat seorang teman kita yang jalan dalam kegelapan, kita mengatakan pada mereka, yuk saya tolong supaya kamu bisa jalan bersama-sama dengan saya. Dan kita menggunakan pelita itu atau senter itu untuk menerangi jalan kita ke depan supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan jatuh. Nah itu adalah faedah daripada firman Tuhan. Menjadi pelita bagi jalanku. Ada banyak orang menggunakan firman Tuhan kalau dia tahu untuk menembak orang, menyoroti orang, ya, sehingga membuat orang menjadi tidak nyaman. Saudara, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan itu bukan untuk menghakimi orang lain. Seringkali karena kita merasa menjadi orang yang banyak membaca, punya banyak pengetahuan, kita merasa lebih superior dibandingkan orang lain. Dan kita jatuhnya adalah menghakimi orang. Sampai kita menganggap bahwa orang lain itu hidupnya lebih busuk, lebih kotor, lebih bejat daripada kita. Padahal hidup kita di mata Allah itu betul-betul kotor. Bayangkan rasul yang hebat namanya Paulus, dia mengatakan di antara semua rasul, akulah adalah rasul yang paling hina. Betapa rendah hatinya hamba Tuhan ini. Yang dipakai Tuhan untuk menulis 2/3 daripada perjanjian baru. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya adalah rasul yang paling hina. Beda dengan kebanyakan orang percaya, semakin dia punya pendidikan yang tinggi, sukses di dalam pekerjaannya, mempunyai aset yang banyak, mempunyai pengetahuan yang hebat, dia lantas memandang orang dengan dengan cara menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain, dan kita lantas coba untuk menghakimi. Terus kita mengadakan perkumpulan, membicarakan, mendiskusikan kejelekannya orang lain. Padahal kita sama-sama busuknya. Ya, kita cacat, kaki kita enggak sama, telinga kita tuli, mata kita kicer sebelahnya, apalagi ya, kita punya penyakit, tapi kita membicarakan penyakit orang. Tatkala ada orang sakit kita mentertawakan, tatkala ada orang mati kita mentertawakan. Seolah-olah kita ini orang sakti yang tidak mungkin sakit, kita tidak mungkin bisa mati. Padahal kita semua manusia bisa mati. Tidak ada orang kudus dalam hidup ini. Hanya karena saudara mempunyai kedudukan yang tinggi, punya aset yang banyak, bukan berarti saudara menganggap diri saudara lebih suci, lebih baik, lebih sukses dibandingkan yang lainnya. Saya mau mengingatkan cerita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, pada waktu Maria memberikan pujian, dia memberikan nyanyian kepada Tuhan atas pilihan Allah terhadap dirinya. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih dia, karena dia adalah orang yang terbaik daripada semua orang baik pada masanya. Dia disebut perawan suci karena pada waktu itu dia masih usianya belasan tahun, di bawah 16 tahun. Dan dia sudah bertunangan. Nah, gadis pada masa itu kalau
bertunangan, dia belum pernah dijamah oleh laki-laki. Itu artinya perawan suci. Tetapi bukan berarti dia seorang yang tidak berdosa. Dia pendosa, sama seperti kita manusia, semua lahir dalam keadaan yang berdosa. Tapi dia dipilih Tuhan. Itu adalah hak mutlaknya Allah. Dan kita tidak tahu kenapa Tuhan memilih Maria. Bukan berarti Maria lebih suci, lebih baik daripada yang lainnya. Saya ingatkan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang kudus itu hanya Tuhan sendiri. Saudara, saya, kita semua adalah orang berdosa. Itu sebabnya sesama orang berdosa, jangan menghina sesamanya. Saya teringat dosa kita itu digambarkan oleh Tuhan di dalam kitab Injil. Itu seperti orang yang berhutang pada seorang raja, besarnya adalah 10.000 talenta. 1 talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang kerja sehari. Jadi kalau dia berhutang 10.000 talenta itu sama dengan nilainya 60 juta dinar. 60 juta upah orang kerja sehari. Saudara hidup satu tahun berapa hari? Cuma 365 hari, berarti upah saudara 365 dinar. 10 tahun itu baru 3.650. Kalau Anda hidup 100 tahun, Anda belum bisa membayar hutangmu yang besarnya itu 60 juta. Raja yang terkaya pada masa itu, katakanlah itu namanya Raja Herodes. Dicatat dalam sejarah, kekayaan yang dia terima dalam 1 tahun itu sebesar 900 talenta. Berarti kalau dia berkuasa selama lebih dari 12 tahun, dia bisa mengumpulkan aset sebesar 10.000 talenta. Nah budak ini saudara berhutang 10.000 talenta. Apakah mungkin membayar? Makanya raja berbelas kasih membebaskan. Tapi begitu ada orang temannya yang berutang pada dia hanya 100 dinar. Upah 3 bulan orang bekerja. Orang yang mengalami pengampunan dari raja ini coba melaporkan pada polisi, membiarkan sahabatnya dihakimi. Bukankah ini bicara tentang kita semua yang selalu melecehkan orang lain, membicarakan orang lain, kumpul bersama teman-teman kita membicarakan kejelekan pemimpin, kejelekan sahabat kita, kejelekan orang lain. Alkitab bilang berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan sampai saudara seperti orang Farisi itu. Aku mengucap syukur. Orang itu kalau mengucap syukur kan pastinya alamatnya kepada Tuhan atau kepada sesama yang telah menolong dia. Misalnya saya ditolong oleh saudara Daniel. Ya, maka saya bilang gini, saya mengucap syukur, mengucapkan terima kasih pada Daniel yang sudah menolong saya. Atau kalau saudara merasakan pertolongan Tuhan, saudara akan bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberkati saya, telah menolong saya, telah mengampuni saya. Tapi orang Farisi ini Anda tahu, dia berkata begini, saya mengucap syukur sebab hidup saya tidak seperti pemungut cukai ini. Perhatikan kalimatnya, ya, saya membayar perpuluhan. Orang Yahudi kalau membayar perpuluhan berarti dia juga membayar sedekah. Ada banyak orang Kristen hidupnya kalah sama orang ini. Ya, sampai hari ini masih berdebat soal perpuluhan. Bagaimana saudara bisa memberikan hidup saudara? Harta yang 90% aja saudara begitu pelitnya. Dan terus bertahun-tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun saudara menjadi orang yang kikir. Terus orang Farisi ini bilang apa lagi? Saya puasa 2 kali seminggu. Padahal dalam peraturan Taurat tidak ada orang berpuasa itu 2 kali seminggu. Nah ini dia merasa kalau dia bisa melakukan lebih daripada yang diminta oleh aturan Taurat, dia menjadi orang yang lebih berohani. Makanya dia jadi sombong. Ya, dia bukan mengucap syukur sama Tuhan, tapi dia berkata, aku mengucap syukur karena hidupku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku bukan seorang penjinah, berarti rumah tangganya bagus. Saudara lihat, dia adalah orang yang mengikuti aturan hukum Taurat. Tetapi di sisi yang lain dia jatuh dalam dosa kesombongan.
Salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan yang dikatakan dalam kitab Amsal adalah orang menyombongkan diri. Kitab Yakobus, Tuhan melawan orang yang sombong. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8, kalau saudara ingat ayat itu, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Ayat 9, jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jadi kalau hari ini Tuhan memakai saudara, Tuhan memilih saudara, itu bukan artinya bahwa hidupmu jauh lebih baik. Kalau saya dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, saya tidak boleh besar kepala. Saya lantas mengatakan wajarlah saya dipakai Tuhan karena saya lebih ganteng, saya lebih pandai. Itu pikiran saudara. Pikiran Tuhan itu tidak demikian. Kalau dia memilih kita, itu karena dia berbelas kasih. Enggak ada dia memandang saudara dengan apa itu namanya karena menganggap saudara lebih baik, lebih mulia. Itu kan kegeeran kita sendiri. Jadi hati-hati kalau saudara merasa bahwa saudara hari ini adalah orang yang luar biasa, lantas saudara mulai merendahkan orang lain. Nah itu adalah buah daripada daging yang tadi dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita menjadi orang yang hidup di dalam kedengkian, kita suka berselisih, kita iri hati, kita suka berseteru. Itu bukan orang Kristen yang baik, itu kekristenan tetapi menghasilkan kedagingan. Mari saya mengajak jemaat yang menyaksikan pelajaran ini untuk kita hidup tidak lagi dipimpin oleh daging, saudara-saudara. Jadi sekalipun kita itu berjalan di dalam kehidupan ini, kita ini sering tersesat dan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengikuti kehendak daging kita. Sebab itu betapa pentingnya kita belajar bagaimana hidup kita itu dipimpin dalam menghidupi rencana dan panggilannya. Sekalipun kita sudah diselamatkan, tetapi di dalam dunia ini saudara-saudara, Tuhan ingin sekali kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera yang melimpah. Nah itu sebabnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk bisa memimpin saudara, menuntun kehidupan kita. Karena ada banyak orang beranggapan bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda kita memiliki karunia Roh Kudus, itu kita merasa sebuah perasaan euforia. Perasaan kita itu gembira sesaat, lantas kita merasa bahwa kita lebih sakti, kita lebih rohani, kita lebih hebat dari orang lain. Perhatikan, Kisah 1 ayat 8 mengatakan, ya, tatkala kuasa itu datang, maksudnya Roh Kudus, maka dia akan membawa kita menjadi saksi. Ya, kita akan memiliki kuasa. Dalam bahasa itu dikatakan kita akan menerima kuasa. Saudara tahu orang yang menerima kuasa itu dalam bahasa aslinya, dia menjadi orang yang memiliki dinamika, dynamic. Dia menjadi orang yang aktif, orang yang kreatif. Dan hidupnya selalu menjadi berkat buat orang lain. Ingat loh saudara, kita itu menjadi orang Kristen, hidupnya itu bukan sibuk ngurusin diri sendiri, melakukan pencapaian buat diri kita dan keluarga kita. Tapi Tuhan itu datang ke dalam dunia, dia menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan pakai saudara, juga orientasinya adalah menolong orang lain. Bukan hidup walaupun sudah diselamatkan, tetapi orientasi hidup saudara tetap kepada ego, kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Nah, Kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Saudara tahu, gereja di Galatia pada waktu itu adalah merupakan campuran orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Dan ada yang menyelewengkan ya ajaran-ajaran Injil sehingga Rasul Paulus itu menegurnya. Jadi saudara jangan sampai kalau ada bidat,
ada pelajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lantas kita coba mendiamkan, kita akan menegur orang itu. Etikanya ada, dikatakan oleh Alkitab, kalau orang itu bersalah, tegurlah di bawah 4 mata. Kalaupun dia tidak mau bertobat, panggillah 2-3 saksi. Kalaupun dia tidak mau bertobat, diumumkan di dalam jemaat. Bukan diumumkan melalui media sosial. Ya, sehingga seluruh dunia harus tahu. Itu namanya saudara orang Kristen tapi tidak beretika. Sebetulnya membicarakan kejelekan orang saja itu sudah merupakan Anda tidak punya etika. Ukurannya itu bukan penuh Roh Kudus, berbahasa roh, berkarunia. Tapi hidup saudara tidak mempunyai buah. Artinya apa? Saudara tidak berjalan dipimpin Roh Kudus, tapi saudara berjalan dipimpin oleh daging. Ajaran yang menyeleweng itu mengatakan, ya benar, kita itu diselamatkan oleh Kristus hanya oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya. Tapi ternyata di dalam jemaat di Galatia itu saja tidak cukup. Nah, ada orang-orang yang menyelewengkan ajaran Injil itu dengan ajaran-ajaran yang lain. Jadi ini yang disebut golongan Yudaisme. Apa ini? Ini orang Kristen yang mengajarkan bahwa kita memang diselamatkan karena anugerah. Tetapi mereka mengadopsi kebiasaan agama dan praktek hidup orang Yahudi. Terutama apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat ya, untuk keselamatan supaya kita bisa tetap selamat. Jadi itu adalah ajaran-ajaran yang ditambahkan begitu. Jadi orang Yahudi yang sudah dimerdekakan oleh karena Injil, oleh karena hukum roh, tapi mereka masih mau mengadopsi ajaran-ajaran sehingga mereka diperbudak oleh aturan-aturan itu. Perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Oleh karena itu berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Saudara tahu, karya Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai dan sempurna. Sehingga tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Saudara mengerti, pada awal manusia diciptakan itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan hidup tanpa dosa. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, dosa itu mencemari manusia yang tadinya hidupnya kudus, hidupnya suci, menjadi kotor dan tidak murni lagi. Manusia tidak lagi diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi Anda bisa baca dalam Kejadian 5, maka Set itu memperanakan anaknya tidak lagi segambar dengan Allah, tapi segambar dengan dirinya. Kita ini manusia yang bukan segambar dengan Allah, tapi segambar dengan nenek moyang kita. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sadarlah diri saudara. Ya. Enggak ada orang suci dalam hidup ini. Sekalipun secara positioning, secara posisi Anda disebut orang benar, orang kudus. Tapi secara de facto kita tetap orang berdosa yang terus-menerus harus mengalami pertobatan setiap hari. Kita mengalami yang disebut namanya penyucian terus-menerus. Jangan kaget orang yang baru lahir baru masih saja bisa marah, masih bisa dendam. Tetapi nanti dengan berjalannya dia di dalam pimpinan Roh Kudus mulai menyadarkan dia, mulai dia mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenarannya Allah. Bukan kebenarannya kita, saudara. Ya, jadi ini yang perlu kita mengerti. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita mewarisi kutuk daripada Adam. Dan kita mewarisi benih dosa.
Ingat, Kristus datang mengalahkan dosa, sehingga kita yang percaya kepada Kristus diselamatkan dan kita disucikan dari dosa. Sebab itu kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Perhatikan, jangan lagi kita hidup di bawah kutuk dosa dan jangan hidup seperti budak. Anda orang merdeka, saudara-saudara. Ya, saudara tahu musuh dari Injil itu ada dua. Yang pertama adalah disebut legalis. Apa itu orang yang mengikuti ajaran legalis? Yaitu orang yang hidup penuh dengan peraturan. Sehingga cirinya itu suka menghakimi orang lain karena merasa hidupnya lebih benar, lebih tinggi daripada orang lain begitu. Kalau ada orang bercerai, wah dia menghakimi. Kalau ada orang sakit, wah dia jadi hakim. Kalau ada orang gagal bisnis, wah dia jadi hakim. Dia mengatakan, nah itu karena hidupnya gak benar, makanya bisnisnya hancur. Nah itu rumah tangganya hancur karena rumah tangganya gak dibangun di asas dasar yang benar. Kenapa sih saudara jadi hakim? Kapan Tuhan mentabiskan Anda jadi hakim? Hey bro and sis, ya sadar diri dong, Anda juga gak lebih baik daripada mereka. Saya suka katakan, apa sih persamaan kita dengan orang yang di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus? Kita sama-sama berdosa, kita kaum yang busuk, kita penuh dengan dosa. Dosa manusia itu digambarkan seperti kain lara. Saudara tahu terjemahan kain lara? Itu seperti kain pembalutnya buat wanita-wanita yang lagi menstruasi itu. Enggak usah kita laki-laki, perempuan aja melihat kertas pembalutnya itu yang penuh dengan darah, penuh dengan kotoran, itu jijik. Itu loh saudara dan saya di mata Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak berdosa mengambil kedudukan saudara menjadi orang berdosa, mati di atas kayu salib. Mestinya kita yang dihukum, tapi Tuhan ambil. Dari pribadi yang mulia dia jadi pribadi yang terkutuk. Kenapa? Supaya kita bisa berdiri dengan baik, tapi bukan menjadi sombong, tahu dirilah saudara-saudara. Ya, nggak perlu mulai hari ini menghakimi orang, membicarakan kejelekan orang. Kalau saudara berani, tegur. Dan sesudah tegur, dampingi dong. Seperti tadi ilustrasi tadi. Anda punya firman, punya pelita. Bantu teman Anda untuk pulih. Bukan ngomongin orang, nasihatin orang, terus saudara tinggalin. Itu artinya apa? Saudara belum menjadi orang Kristen yang berjalan dalam roh. Saudara belum dewasa di dalam Tuhan. Nah ini golongan pertama, golongan legalis. Wah apa saja dihakimi begitu. Ada orang yang tidak benar sampai pendetanya pun dihakimi. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah berhasil, sudah sukses, sudah kaya, sudah punya aset. Dia merasa dirinya lebih hebat. Jadi dia menghakimin siapa aja. Ya, saya kenal teman saya begitu. Sampai semua guru-gurunya dihakimin. Karena dia merasa sekarang sudah jadi orang terkenal. Nah ini orang yang sombong, orang yang tidak tahu diri. Musuh yang kedua dari Injil adalah yang disebut licentious. Licentious ini adalah hidup tanpa aturan. Sehingga dia Kristen tapi gak ada bedanya dengan orang dunia. Licentious itu kalau diterjemahkan orang cabul, orang yang hidup tanpa moral. Standar moralnya itu begitu rendah. Dia bebas melakukan apa saja, toh nanti Tuhan ampuni. Dia mau berzina, dia mau menipu orang, dia mau mencuri, dia mau mencaci maki orang. Oh enggak apa-apa nanti Tuhan ampuni kok. Nah ini orang yang hidup tanpa standar moral. Dia pikir jadi Kristen itu sudah dapat anugerah, dia punya license gitu, punya izin untuk melakukan dosa. Nah ini kedua hal ini saudara bisa menimbulkan ketegangan di antara orang Kristen. Tapi puji Tuhan. Ya, ada jalan keluar. Ya, melalui jalan yang ketiga ini, yaitu menghapuskan ketegangan tadi antara kaum legalis dan kaum yang disebut kaum licentious, begitu. Apa itu jalan yang ketiga? Injil. Katakan bersama saya, Injil. Ya, firman Allah itu, kuasa Injil itu diberikan kepada saya dan saudara melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yang sudah membebaskan kita sehingga kita hidup tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Entah itu pornografi, entah itu alkohol, entah itu perzinahan, ya, atau diperbudak dengan berbagai peraturan supaya
hidup kita itu jadi merasa aman. Amannya saudara itu karena saudara tinggal di dalam Kristus sehingga Anda punya sukacita, Anda punya damai sejahtera. Bukan karena melakukan serangkaian peraturan. Kaum legalis ini senang sekali membuat peraturan sehingga saudara nggak menjadi orang merdeka. Dan begitu ada yang salah tidak mengikuti peraturan, kita langsung caci maki, kita langsung penghakiman. Itu tandanya orang legalis itu seperti begitu. Ayat 16 dalam Galatia dalam terjemahan baru dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Rasul Paulus di sini menasihatkan kepada jemaat di Galatia, kepada kita semua, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam perbudakan lagi, yaitu kita hidup oleh roh. Nah, banyak orang Kristen yang telah mengalami proses yang namanya dibenarkan, tetapi hidupnya belum mengalami penyucian apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat, saudara mengalami justification, dibenarkan. Artinya saudara nggak bisa membenarkan diri saudara, Tuhan yang membenarkan saudara. Anda itu dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Buktinya apa saudara? Anda kalau diajak kebaktian doa bersama doa pagi kan selalu alasannya banyak, nggak bisa bangun lah apa. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa bangun, buktinya Anda kalau ke airport mau jalan-jalan Anda bisa bangun pagi itu, bahkan rela nggak tidur supaya nggak terlambat ke airport. Itu artinya Anda nggak suka cari Tuhan. Hakikatnya manusia itu begitu, nggak suka cari Tuhan. Tuhan yang cari saudara. Itulah anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan buat saudara. Tapi kita hanya dibenarkan, tetapi kita tidak pernah mengalami penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Berarti ada hal yang kurang dalam hidup saudara. Hiduplah oleh roh itu dalam bahasa aslinya, berjalanlah dalam roh. Peripateo dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya menjatuhkan diri ke depan. Anda pernah lihat anak kecil umur 3 tahun, dia kalau jalan itu nggak pernah arahnya ke belakang seperti mau terbalik begitu. Selalu dia jalannya itu seperti orang mau jatuh tapi ke arah depan gitu. Kadang-kadang jalannya suka nyungsep. Itu peripateo. Ya, artinya dia berjalan maju terus ke depan. Orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya itu akan terus maju. Seperti anak kecil tadi yang belajar berjalan, dia akan selalu badannya itu condong, doyong ke depan begitu. Ya, itu kalau saudara ingin mengerti. Demikian dalam perjalanan iman kita, maka Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Dan pada waktu saudara berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membawa saya, membawa saudara dari iman yang satu kepada iman yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Jadi bagaimana Roh Kudus itu memberi pimpinan kepada kita melalui firman yang kita baca setiap hari. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat yang tadi saya katakan dalam Mazmur 109 ayat 105. Di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi secara posisi kita memang lebih dari pemenang. Karena karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi secara pengalaman maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya kita dapat menghidupi posisi kita itu setiap hari. Secara posisi saudara tidak lagi dalam kerajaan gelap, tapi saudara sudah di dalam kerajaan terang, kerajaan surga. Saudara disebut orang kudus, orang benar. Tapi kan itu baru secara positioning, secara posisi. Tapi saudara kadang-kala tidak hidup dalam posisi saudara sebagai seorang pemenang. Nah, Roh Kudus itu menuntun saudara. Melalui saudara pembacaan firman Tuhan tiap hari, perenungan firman itu, maka Roh Kudus menuntun saudara, tidak sekedar saudara menang secara posisi, tetapi saudara mengalami itu semua di dalam kehidupan saudara. Ya. Mengapa pertanyaannya ada orang Kristen yang tidak mengalami kuasa? Yaitu karena sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Banyak dari kita yang tidak mengenali suara Roh Kudus.
Padahal sebenarnya dia sudah bicara, sudah mengingatkan, sudah memberi semangat, memberi penghiburan kepada kita. Tetapi kita lebih suka mendengar kata orang, kata sosmed, kita lebih suka mendengar kekhawatiran kita. Makanya iman yang tumbuh karena kita khawatir, iman yang terbalik. Iman apa yang terbalik? Kita bukan punya iman keberanian, tapi iman ketakutan. Saudara tahu, lawan daripada kuasa, dalam bahasa aslinya itu disebut kata dunamos. Orang yang mempunyai energi, orang yang mempunyai kreativitas. Lawan daripada kata dynamic itu dalam sebuah artikel diterjemahkan memakai kata statik. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya dipakai lagi istilah idle. Apa itu idle? Menganggur. Seorang tokoh reformasi namanya Charles Spurgeon. Ya, dia berkata begini, orang yang menganggur, orang yang malas, itu akan menarik iblis. Bukan menarik, menggoda iblis. Jadi iblis itu tergoda waktu lihat orang nganggur, lihat orang malas. Mungkin dia aktif tapi buat dirinya sendiri, dia gak peduli kepada kemauan Tuhan. Itu menarik, menggoda iblis untuk menggodai mereka. Jadi iblis itu sangat tertarik untuk menggodai orang-orang yang idle, orang-orang yang malas begitu. Ya, jadi hati-hati saudara. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, dinamis, dunamos, kreativitas, energi untuk menjadi orang yang aktif. Apa? Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria. Samaria itu bicara apa sih? Ingat gak kalimat perempuan Samaria yang berkata kepada Yesus? Dia bilang, Guru, bangsa Tuhan tidak mau bergaul dengan bangsa kami. Dia gak bilang bangsa kami gak mau bergaul dengan bangsa Tuhan, berarti kan dia lebih superior. Tapi dia bilang bangsa Tuhan, orang Yahudi gak mau memperhatikan kami, gak mau bergaul sama kami. Jadi orang Samaria ini bicara tentang orang yang terpinggirkan. Ya, orang yang terbuang. Padahal kita punya kesempatan, makanya di dalam ibadah kalau ada orang-orang yang sendirian, gak pernah terperhatikan, gak ada orang yang peduli karena dia mungkin bukan anggota kelompok sel kita. Nah mestinya saudara take care sama mereka, peduli sama mereka. Kita tanya apa kabar, tinggalnya di mana. Orang itu senang sekali saudara. Bayangkan Tuhan aja peduli buat saudara. Tapi kita itu selalu dibalut dengan kepentingan kita sendiri, dengan agenda-agenda kita sendiri. Bayangkan orang kalau udah kebaktian ya, udah datangnya pas-pasan, pulangnya cepetan, dia udah gak peduli sama orang lain. Orang tuh kalau udah gak peduli sama orang lain, cirinya tuh jelas sekali. Selesai kebaktian, cabut. Dan selama kebaktian dia udah mikirin tuh, dia punya agendanya itu. Gontar mau ke sini, pokoknya acaranya untuk menyenangkan diri sendirilah, pergi sama teman-temannya gitu. Itu orang yang selalu berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, itu orang pengangguran kata Alkitab, pengangguran rohani saudara. Ya. Nah, perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Jadi cara lain di mana Roh Kudus itu memimpin dan menegur kita, yaitu kalau ada konflik dan pertentangan di dalam batin kita. Itu sebenarnya pekerjaan Roh Kudus dengan maksud apa? Supaya kita itu hidup tidak menuruti daging. Nah, saya cerita dalam konvensi Westminster. Ya, ini konvensi para orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang hebat pada waktu itu. Mereka menghasilkan sebuah keputusan begini. Pengudusan ini ada di dalam seluruh aspek manusia, namun tidak sempurna dalam hidup ini. Masih ada sisa-sisa kecemaran di setiap bagian, di mana timbul perang yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan. Daging melawan roh, roh melawan daging.
Makanya kita sering konflik dengan sesama hanya karena perkara-perkara yang tidak esensial. Bayangin gereja bisa pecah hanya karena yang satu lebih suka memakai drum, yang satu tidak suka pakai drum. Bahkan sekarang gereja itu diributkan dengan masalah pakaian. Anak-anak muda senang dengan smart casual, orang-orang tua tetap harus memakai jubah, harus memakai jas begitu. Padahal udara di sekitarnya 40 derajat, saudara. Ya, harus pakai jas, pakai jubah begitu. Hal-hal yang tidak esensi. Kita lihat ada orang minum anggur, ada alkoholnya 18%, kita menghakimi. Setan ini orang. Padahal Tuhan kan tidak pernah melarang orang untuk minum alkohol. Yang dilarang itu mabok. Tapi kalau orang minum anggur demi alasan kesehatan dia punya pencernaan, itu dianjurkan oleh firman. Yang dilarang oleh Tuhan itu adalah mabuk anggur. Nah ini saudara-saudara yang harus kita mengerti. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tahu, Roh dan hukum Taurat itu sangat berbeda. Hukum Taurat itu mesinnya yang mendorong adalah kekuatan manusia. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tetapi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin kita, bukan kekuatan kita. Makanya Paulus bilang, hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena anak Allah. Paulus bilang di dalam Korintus, di dalam kelemahanlah di situ kekuatan Tuhan bekerja. Kalau saudara masih senang memberdayakan kekuatan saudara sendiri, saudara masih turun tangan, Tuhan akan berpangku tangan, Tuhan akan diam-diam aja. Karena saudara merasa bahwa saya sanggup, saya bisa melakukan apa saja. Tapi kalau saudara sudah hands up, sudah menyerah, di situ Tuhan akan kerja. Makanya Paulus bilang, justru di dalam kelemahanku aku bermegah. Karena pada saat aku lemah, disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan. Saudara tinggal pilih, mau pakai kekuatan Tuhan atau saudara pakai kekuatan saudara sendiri. Begitu. Dalam ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Orang Kristen senang sekali main hal yang klenik-klenik. Makanya hari ini di gereja diajarkan hal-hal yang klenik, yang tidak ada dasarnya kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang ditipu, dibohongi. Saudara memberi itu bukan dalam rangka gambling, berjudi. Kalau engkau memberi, engkau akan terima kekayaan. Banyak pendeta-pendeta menipu jemaatnya. Pendeta memakai gereja untuk memperkaya dirinya begitu. Seharusnya saudara-saudara, kita itu memberi karena mencintai Tuhan. Kita memberi karena kita diberkati Tuhan lebih dulu. Kita memberi karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami pengampunan, saudara sudah merasa pengalaman diampuni oleh Tuhan, saudara kan bisa mengampuni orang lain. Nah, orang yang gak pernah punya pengalaman diampuni oleh Tuhan, dia akan sulit mengampuni orang lain. Itu simple seperti begitu saudara-saudara. Ya, kepentingan diri sendiri, percederaan selalu. Hidupnya itu selalu kalau gak bikin masalah, gak berantem sama yang lain itu gak bisa damai gitu. Selalu ada roh pemecah belah di dalam dirinya, kedengkian, kemabokan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Orang-orang ini bisa saja dia beragama Kristen, ikut ibadah Kristen, tapi dia belum lahir baru. Hidupnya tidak dipimpin oleh Roh. Ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam terjemahan yang lainnya dikatakan begini, kalau saudara hidup mengeluarkan buah roh yang baik ini, maka tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menentang saudara. Madam Teresa itu hidup dengan cinta kasih. Karena dia punya cinta kasih saudara, tahu dia bisa memeluk orang yang berpenyakit kusta.
Dia bisa memeluk pengemis yang sudah tidak mandi tahunan, saudara. Rambutnya gimbal, baunya itu lengkap. Seperti tempat penampungan sampah di Bantar Gebang sana. Itu lengkap banget. Ya, tetapi saudara tahu, cinta kasih itu membuat orang itu mau melakukan sesuatu yang hina. Saudara tahu, Tuhan itu datang loh. Kita ini kotor, dia itu kudus. Tapi karena cintanya, dikatakan dia merendahkan diri sama seperti manusia dan tinggal di antara manusia. Bahkan dia taat sampai di kayu salib. Dia bisa melawan itu kehendak Bapaknya. Tapi dia tahu bahwa itu rancangan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Demi manusia yang dikasihi, dia rela mengorbankan dirinya. Hai manusia-manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya sekarang sudah makan di hotel bintang 5, dulunya miskin sekarang kaya, lantas membusungkan dada, lantas meremehkan orang lain, menganggap diri lebih mulia daripada yang lain. Ingat Anda itu siapa? Kita itu sampah, saudara, yang dimuliakan Tuhan. Begitu dimuliakan Tuhan, jangan lupa diri. Kita seharusnya juga menolong orang lain yang masih bergelimangan di dalam sampah. Itu kasih. Jadi kasih selalu berkorelasi dengan pelayanan. Kalau saudara tidak terlibat di dalam pelayanan, menolong orang lain, coba tanya dalam diri saudara, siapa yang memimpin mengendalikan hidup saudara? Roh Kudus atau roh dunia? Begitu. Ya. Jadi mekanisme perbuatan manusia itu hanya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kalau saudara mengizinkan hidup saudara dipimpin Roh Kudus, maka yang dihasilkan adalah buah roh. Dari kedua hal itu dapat disimpulkan bahwa mesin akan bekerja menghasilkan produk, entah itu produk perbuatan daging, ya, atau itu menghasilkan buah roh yang luar biasa. Tapi mesin tidak akan mampu, maksud saya mesin daging itu, tidak akan mampu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon duren menghasilkan buah duren. Buah apel gitu maksud saya. Ya kalau pohonnya pohon durian, berduri ya pasti akan buahnya juga berduri. Jadi tanya, kalau mau lihat seseorang itu, lihat buah yang dihasilkan. Kalau buahnya sering dengki, sering membenci, menghasut orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu bukan pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau hidup saudara dibangun di atas dasar yang benar, maka hidup saudara akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau hidup saudara dibangun di atas dasar yang tidak benar, saudara bisa punya kasih tapi kasihnya palsu. Saudara bisa punya kemurahan tapi kemurahannya palsu. Seperti kata dunia, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Selama saudara menghasilkan keuntungan, orang akan bersahabat dengan saudara. Tapi begitu saudara tidak bisa menghasilkan keuntungan, istilah orang Chinese bokangto. Ya. Bocuan begitu, saudara akan ditinggalkan, dijauhkan. Percayalah, Tuhan itu mengasihi saudara. Jadi untuk menghasilkan buah roh yang asli, maka biarkan Roh Kudus itu memimpin kita, mengingatkan kita apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita semua. Ya, sehingga kita dimampukan untuk bisa mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita, mengampuni setelah Yesus mengampuni kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan dalam sesi belajar kebenaran pada bulan Mei tahun 2024 akan memberkati saudara. Pesan saya, apa yang saudara dapatkan daripada Tuhan pada hari ini? Bawa YouTube ini, pelajaran ini bagikan kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga saudara, agar mereka juga menerima jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya jemput, kita akan tundukkan kepala, kita akan buka tangan kita di hadapan Tuhan, atau kita akan angkat tangan, kita akan naikkan sebuah pujian. Sebelum saya mendoakan saudara, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyi bersama-sama. Setiap hari. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat
jalan sendiri, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Saudara, musuh daripada Injil Kristus itu adalah saudara mengikuti lagi, diperbudak lagi dengan aturan-aturan. Sehingga ciri orang yang mengikuti aturan ini, kita selalu menghakimi orang lain. Kita merasa selalu kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga hidup kita terikat. Menjadi orang yang hidup di bawah aturan-aturan, kita merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi musuh yang kedua yang disebut licentious. Orang yang hidup di bawah standar moral, orang yang cabul, yang merasa bahwa karena saya sudah diselamatkan oleh anugerah, saya bebas melakukan dosa. Toh kalau saya melakukan dosa, Tuhan juga pasti akan ampuni saya. Ini pertentangan dari zaman dulu. Saudara, hiduplah di dalam Injil Kristus, hiduplah dalam kebenaran. Maka engkau akan menjadi orang yang merdeka. Tetapi engkau juga hidupmu tidak mau diperbudak oleh dosa. Karena setiap kita jatuh dalam dosa, melakukan dosa, dan saudara terus hidup dalam dosa, dosa itu akan mengikat saudara, akan melukai saudara, akan membuat saudara tidak bisa menikmati perjanjian Tuhan. Dan hidup saudara jauh daripada kemenangan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa saudara kepada jalan kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan saudara untuk tiap hari baca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang melayani orang lain, menjadi orang yang mengampuni orang lain. Saudara menjadi orang yang hidup dalam kedamaian, tidak suka memprovokasi orang, menjelek-jelekan orang. Kalau saudara melihat temanmu berada di dalam perbuatan yang tidak benar, Tuhan mengajarkan kita untuk menegur dengan kasih. Bukan menghasut orang lain untuk membenci orang itu. Dan kita mencaci maki orang itu, wah orang munafik segala macam. Berhentilah saudara, sadarilah siapa dirimu. Kita tidak lebih baik dari orang yang kita caci maki. Kita juga tidak lebih baik daripada orang yang bersalah. Mungkin hari ini saudara belum ketahuan dosa saudara. Tapi satu hari dengan kesombongan saudara kita bisa jatuh. Mari kita buka tangan kita. Dan kita berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Sadarkan aku Tuhan. Supaya kami bertobat mulai hari ini Tuhan Yesus. Dan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Dan kami juga tidak hidup di bawah standar. Kami menjadi orang cabul yang suka melakukan dosa. Karena itu bukan habitat kami. Kami sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Tuhan tolong kami. Dan jamah setiap saudara-saudara kami yang memperhatikan, yang mendengarkan tayangan belajar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, mari kita berjalan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Doa saya menyertai saudara. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
mengikuti jalan